Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapeda Corner. Tamu kita di hari ini atau narasumber kita pada hari ini sebenarnya sudah tidak asing ya, karena beberapa episode lalu beliau juga sudah menjadi narasumber kita dan membahas satu topik. Tapi di kali ini kita juga tetap akan membahas topik yang baru yang tidak kalah pentingnya, yang perlu masyarakat Kota Makassar juga ketahui. Langsung saja saya sapa Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Muhammad Hatim. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, ini di 2023 Pak ya, kita kan terakhir kemarin ketemunya 2022 Pak. Benar sekali. Dukcapil sendiri dari segi pelayanan tentu di 2023 ada yang menjadi fokus utama tidak Pak dalam hal pelayanan? Ya, jadi terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas kesempatan yang diundang ke Bapeda Corner ini untuk menjelaskan dan menginformasikan terkait kegiatan ataupun program-program yang ada di Dukcapil sendiri. Nah, untuk tahun 2023 yang menjadi fokus utama dari Dukcapil Kota Makassar khususnya sesuai dengan instruksi dari Dukcapil Pusat adalah bagaimana untuk menambah cakupan dari identitas kependudukan digital. Nah, itu yang menjadi fokus utama kami, bagaimana cakupan dari identitas kependudukan digital ini bisa lebih banyak di Kota Makassar. Karena secara resmi identitas kependudukan digital ini sudah diluncurkan dan menjadi salah satu inovasi dari Dirjen Dukcapil dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Oke, jadi di tahun ini masyarakat akan menerima sosialisasi penuh ya mengenai identitas kependudukan digital atau IKD nih. Ya. Jadi warga Kota Makassar kedepannya bahkan seluruh warga Indonesia akan ada IKD-nya ya Pak ya. IKD. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, seperti apa sebenarnya KTP digital atau identitas kependudukan digital ini? Ya. Jadi terima kasih. Dalam kesempatan ini saya jelaskan juga bahwa identitas kependudukan digital itu adalah suatu bentuk inovasi dari Dirjen Dukcapil dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yaitu bagaimana mendigitalisasi KTP elektronik ini. Nah, digitalisasi KTP elektronik ini dalam bentuk sebuah aplikasi yang terdapat di smartphone, sehingga dapat lebih mudah untuk mengakses identitas kependudukan warga itu sendiri. Oke, jadi KTP elektronik yang biasanya kita bawa kemana-mana sudah bisa dimasukkan ke handphone? Ya, benar sekali. Jadi KTP elektronik itu kita migrasi masuk ke dalam smartphone. Berarti apakah KTP elektronik ini sendiri sudah tidak digunakan lagi atau gimana Pak? Jadi saya jelaskan juga di sini bahwa kebijakan ataupun inovasi yang ada pada Dirjen Dukcapil ini tentunya tidak serta-merta dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat ataupun tidak bisa serta-merta langsung menggugurkan KTP elektronik yang selama ini masih kita gunakan. Kenapa demikian? Karena pertama, ada beberapa hambatan yang memang menjadi kendala dan juga tantangan bagi kami di Dukcapil untuk menerapkan ini secara serta-merta di tengah masyarakat. Salah satunya Pak dulu. Salah satunya adalah keterbatasan device yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi tidak semua warga Kota Makassar. Kami menyadari bahwa kondisi setiap warga itu berbeda-beda, sehingga penerapannya pun tidak bisa langsung diterapkan secara serta-merta di tengah masyarakat. Karena kondisi masyarakat yang berbeda-beda itulah sehingga bukan tidak memungkinkan ada masyarakat yang memang belum memiliki smartphone atau gawai pintarnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di Makassar tidak ada. Tapi di daerah lain kemungkinan ada. Wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan. Jadi meskipun misalnya ada handphonenya, tapi jaringannya yang tidak ada. Jadi tetap tidak bisa lepas itu kendala yang kedua. Tapi mungkin di Makassar tidak ada wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan. Ini persoalan tantangan dalam skala nasional kita bicaranya.
bicaranya dalam kebijakan Dirjen Dukcapil. Alasan Dirjen Kementerian Dalam Negeri tidak serta-merta menerapkan konsep digital ID ini ke seluruh masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah masih adanya keterbatasan ataupun perbedaan setiap warga dalam menangkap digitalisasi ataupun teknologi itu. Ya, ada temuan berarti Pak. Seperti apa misalnya mungkin ada keluhan masyarakat, oh kok digitalisasi tapi kok ini gitu loh. Bukan. Jadi saya sampaikan bahwa masih ada gap terhadap biasanya itu antara pelajar ataupun usia lanjut, misalnya di atas 60 tahun dalam memanfaatkan teknologi informasi dan juga digitalisasi. Itu ada gap biasanya umumnya di tengah-tengah masyarakat ada gap bagaimana mereka menangkap digitalisasi itu dan juga menangkap teknologi informasi itu. Kadang kita mensosialisasikannya ke masyarakat, ke misalnya anggap pada range usia 17 hingga 30 tahun itu agak lebih mudah untuk sosialisasi mengenai digitalisasi ini dibanding dengan usia yang 60 tahun ke atas. Ini yang menjadi kendala juga salah satunya, sehingga pemahamannya sehingga konsep digital ID ini tidak serta-merta bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan juga menggugurkan KTP elektronik ini. Jadi konsep kedepannya yaitu digital ID ini bukan menggugurkan KTP elektronik yang sudah ada di tengah masyarakat, namun ini berjalan beriringan dengan KTP elektronik yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Tapi Pak, kemarin saya sempat membaca berita bahwa Dijen Dukcapil akan memberhentikan ketersediaan belangko KTP itu Pak. Jadi itu gimana? Apakah dalam artian stok KTP elektronik akan dikondisikan pada kategori tertentu, kemudian masyarakatnya ini yang sudah bisa mengikuti digitalisasi dari KTP itu sendiri diwajibkan punya atau seperti apa? Ya, jadi maksud dari pernyataan Pak Dirjen itu adalah bagaimana pada usia jadi pemberhentian pengadaan stok belangko itu untuk dikhususkan kepada perubahan data. Jadi untuk perubahan data misalnya ada perubahan alamat apa dan sebagainya itu ditahan untuk pengadaan belangkonya. Namun untuk usia peralihan antara 16 tahun ke 17 tahun ketika dia melakukan perekaman itu tetap akan mendapatkan KTP elektronik. Jadi yang sudah mendapatkan KTP elektronik namun ada perubahan di dalamnya misalnya golongan darahnya, apanya, itu yang mungkin kita lebih utamakan ke IKD dulu. Jadi mungkin tetap bisa melakukan perubahan data, tapi nanti kedepannya identitasnya akan berbentuk digital. Baik. Sejauh ini Pak Kadis untuk Kota Makassar sendiri, seperti apa sosialisasinya dan seperti apa respon masyarakat terkait dengan adanya IKD ini? Ya, jadi saya jelaskan dulu tahapan yang telah ditentukan oleh Dirjen Dukcapil dalam hal ini yang menginstruksikan untuk pelaksanaan digital ID ini bahwa penerapan ataupun sosialisasi dari digital ID ini terbagi dari 4 tahap. Nah, seperti apa 4 tahap itu? Tahap pertama yaitu pada kalangan internal Dukcapil sendiri. Yang pertama, kalangan internal Dukcapil itu baik ASN ataupun non-ASN wajib menjadi prioritas utama untuk penerapan digital ID ini. Semua yang ada di kantor Dukcapil harus ada Pak. Sudah harus. Di Makassar sendiri sudah Pak? Sudah. Jadi itu tahapan itu sudah kita lalui. Ya. Sekarang kita beralih pada tahapan kedua. Nah, ke tahapan kedua itu seperti apa? Tahapan kedua itu penerapan digital ID ini akan diterapkan kepada seluruh ASN dan juga non-ASN yang ada di seluruh kabupaten kota masing-masing. Dalam hal ini Kota Makassar, kami akan turun ke dinas-dinas yang ada, tentunya dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bapak Wali Kota
dan meminta izin untuk pelaksanaan digital ID ini di seluruh dinas-dinas yang ada. Nah, kenapa dua ini yang menjadi prioritas utama? Karena diharapkan ke depannya petugas Dukcapil dan juga ASN dan non-ASN Pemkot Makassar ini kelaklah yang menjadi garda terdepan dan ujung tombak dalam mensosialisasikan digital ID ini kepada masyarakat. Nah, sementara pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka mensosialisasikan ketika mereka belum memiliki ataupun belum mempelajari dari digital ID ini. Makanya prioritas kami adalah dua tahapan ini dulu. Dua tahapan ini harus memiliki dan juga menguasai dari digital ID. Sehingga apabila ada keluarga, tetangga, teman yang ingin mempertanyakan di wilayah masing-masing tetangganya, bisa dijelaskan oleh teman-teman, Bapak Ibu yang sudah memiliki terlebih yang pertama tadi itu dari internal Dukcapil dan juga dari ASN dan non-ASN Pemkot Makassar. Oke, lucu juga sebenarnya Pak Kadis nih kalau misalnya pegawai atau seluruh ASN di Pemkot Kota Makassar belum ada IKD-nya, sementara kita gencar masyarakat harus ada. Nah, terus lanjut lagi tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu setelah dua tahapan ini dilalui, kita akan turun Dukcapil Goes to Campus. Mahasiswa Goes to Campus dan juga pelajar yang sudah wajib usia KTP. Nah, pertanyaannya kenapa Goes to Campus lebih dulu? Kenapa pelajar lebih dulu? Nah, pertanyaannya kembali lagi sesuai dengan alasan kenapa tidak diterapkan secara serta-merta di tengah masyarakat itu tadi, bahwa pelajar dan juga mahasiswa ini kecakapan dalam menangkap teknologi, pemahaman dalam teknologi informasi itu berbeda dengan usia-usia yang lebih lanjut, sehingga sosialisasinya bisa lebih cepat. Dan diharapkan juga tentunya sama peranannya dengan ASN yang ada di seluruh Kota Makassar, ke depannya dia bisa menjelaskan kepada orang tua, kepada teman, saudara, nenek, tetangga terkait dengan digital ID ini. Seperti itu. Itulah yang tahapan ketiga, Goes to Campus. Nah, tahapan terakhir, di mana tahapan terakhir ini ketika semua tiga tahapan ini telah dilalui, tahapan terakhir itu kita bisa beralih dan beranjak diterapkan kepada seluruh masyarakat luas. Tahapannya disosialisasikan secara menyeluruh di seluruh kabupaten kota bagi warga masyarakat luas. Jadi nanti ada 4 tahapannya ya Pak. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan juga, menginformasikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu warga masyarakat yang sudah ingin mengaktifkan digital ID-nya, tetap kami siap untuk mengaktifkannya. Namun untuk turun ke wilayahnya kami belum melakukan karena kami berjalan sesuai tahapan. Nah, bagaimana caranya jika ingin mengaktifkan digital ID? Silahkan datang langsung ke kantor Dukcapil pada saat jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 4 sore. Petugas kami di loket siap membantu Bapak Ibu untuk mengaktifkan langsung digital ID itu. Dan saya sampaikan juga di sini, saya titipkan bahwa yang diaktifkan dan yang bermohon untuk diaktifkan digital ID-nya itu harus yang bersangkutan datang langsung sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan kerawanan ataupun keamanan data pribadi masing-masing. Jadi demi kebaikannya juga. Ya, benar sekali. Demi kebaikan Bapak Ibu akan sangat rawan ketika identitas kependudukannya bisa diaktifkan oleh orang lain. Olehnya itu, kami harus memastikan bahwa yang datang mengaktifkan itu adalah yang bersangkutan sendiri. Sehingga kami akan memastikan kepada yang bersangkutan untuk pengaktifannya, sehingga bisa ke depannya kasus-kasus penyalahgunaan identitas kependudukan ini bisa dihindari dan juga bisa diminimalisir ke depannya. Ya, jadi tidak boleh diwakili karena ini berkaitan dengan data pribadi. Jadi kedepannya itu juga yang harus diantisipasi ya Pak. Ya. Kita bicara teknis sedikit saja Pak. Ini mengenai aktivasi KTP digital ini. Yang poin-poin pentingnya adalah bahwa ketika masyarakat ingin mengaktifasi, mereka harus datang ke kantor. Kemudian membawa apa saja Pak? Apa aja syaratnya biar mereka bisa dapat IKD-nya? Ya, sebetulnya ada 3 syarat utama. Ya.
ada 3 syarat utama, 1 syarat pendukung untuk pengaktifan digital ID ini ketika Bapak Ibu datang ke kantor untuk bermohon untuk diaktifkan digital ID-nya. Yang pertama itu apa? Yang pertama syaratnya itu sudah memasuki usia wajib KTP. Tentunya, pastinya. Tidak mungkin di bawah 17 tahun ingin mengaktifkan digital ID-nya. Betul, berarti Jadi, dari usia 17 ya, tahun. 17 tahun ke atas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya memiliki gawainya sendiri atau smartphone-nya. Handphonenya. Ya, memiliki device untuk mengaktifkan, dan device-nya itu harus milik sendiri, bukan punya orang lain. Oh, berarti tidak boleh satu handphone kemudian ada 3 atau 2. Tidak boleh. di dalamnya. Ini kembali lagi demi keamanan data Bapak Ibu masing-masing. Jadi persyaratan kedua memiliki peralatan. Peralatan dalam hal ini adalah handphonenya sendiri, smartphone yang menunjang untuk aplikasi dari digital ID itu sendiri. Terus yang ketiga adalah berada pada wilayah, cakupan wilayah Kota Makassar bagi warga yang ingin mengaktifkan di Dukcapil Kota Makassar. Berarti yang dari luar belum bisa, Pak? Jadi yang dari Goa ataupun dari Maros, Pangkep, kabupaten kota lainnya ya harus di Dukcapil masing-masing. Itulah yang 3 syarat utama sebetulnya untuk pengaktifan digital ID ini. Jadi yang pertama dalam usia 17 tahun wajib KTP, kedua memiliki alat device smartphone atau handphone pintar untuk menunjang aplikasi ini. Terus yang ketiga berada dalam, memang yang bersangkutan adalah warga dan penduduk Kota Makassar. Jadi cukup mudah sebenarnya. Namun ada satu persyaratan tambahan yang perlu dibawa untuk pengaktifan ini, yaitu kartu keluarga. Oke, jadi untuk harus mengecek NIK kakak yang bersangkutan. Oke, baik. Jadi warga Kota Makassar yang kemudian sudah mau memiliki KTP digital bisa langsung datang ke Dukcapil Kota Makassar. Nanti di sana ada loket yang dijaga oleh petugas, kemudian petugasnya nanti akan membantu untuk melakukan aktivasi. Satu lagi, Pak, sebelum kita akhiri, kedepannya nanti kegunaan dari KTP digital ini sendiri, apakah nanti akan berguna dalam hal misalnya pelayanan-pelayanan yang ada di Makassar atau di seluruh Indonesia, kemudian nanti kita hanya perlu memperlihatkan bahwa ini KTP ini tidak diminta lagi nih, Pak, KTP elektroniknya, atau seperti apa? Jadi begini, sesuai dari hasil Rakornas kami Dukcapil di Manado kemarin, telah diinstruksikan dan diinformasikan bahwa fungsi dari digital ID ini sama persis dan mirip dari KTP elektronik. Jadi ini tetap mereplikasi dan berfungsi sama dan sah untuk dipergunakan sebagai pendamping dari KTP elektronik ini. Nah, instruksi ini juga akan diperkuat melalui surat edaran yang sementara digodok, sementara direncanakan oleh Bapak Dirjen Dukcapil, yang akan membuat surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam hal ini yang membawahi Kedukcapil Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan membuat surat edaran kepada seluruh instansi pengguna layanan. Instansi pengguna layanan ini nantinya akan disurati bahwa terkait keabsahan dari digital ID ini, yang mana akan dijelaskan bahwa keabsahannya sama seperti dengan KTP elektronik ke depannya dan bisa dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan layanan-layanan publik lainnya, misalnya seperti di bank, asuransi, BPJS dan sebagainya, SIM, rekening dan lain-lain. Tinggal memperlihatkan saja, Pak, ya. Jadi KTP-nya bisa disimpan dengan baik. Kemudian nanti tidak ada lagi yang namanya fotokopi KTP-nya mana, Pak. Tidak perlu lagi khawatir KTP-nya akan hilang, berarti, Pak, ya. Ya, Pak Kades, jadi mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement mungkin terkait dengan mungkin ada masalah atau hal-hal yang perlu masyarakat Kota Makassar ketahui mengenai pelayanan Dukcapil sendiri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya jelaskan juga bahwa
pelayanan yang ada di Dukcapil tentunya kami tetap berkomitmen untuk lebih memudahkan dalam melayani masyarakat, tidak hanya memberikan pelayanan yang tuntas kepada masyarakat, namun juga bisa memberikan pelayanan yang membahagiakan. Jadi outputnya tidak hanya kepada dokumen yang telah jadi, namun juga perasaan yang menggembirakan dari masyarakat ketika mendapatkan pelayanan dari kami. Dan tentunya juga harapan kami dari Dukcapil kepada Bapak Ibu warga Kota Makassar, yaitu bahwa bagaimana dalam proses penerbitan atau pengurusan dan permohonan penerbitan dokumen kependudukan Bapak Ibu bisa secara langsung dan secara mandiri untuk bermohon mengenai penerbitan dokumen kependudukannya. Tidak lagi melalui tidak lagi melalui perantara orang lain ataupun apalagi melalui calo-calo, karena melalui perantara ataupun melalui calo tentunya juga dapat berakibat dan berdampak terhadap kesalahan-kesalahan penginputan data yang ada pada Bapak Ibu. Dan saya jelaskan sekali lagi di sini bahwa seluruh layanan penerbitan dokumen kependudukan yang ada pada kami itu 100% gratis, tidak dipungut biaya. Jangan dilayani apabila ada petugas ataupun oknum di luar Dukcapil itu, baik itu dari kelurahan, kecamatan, RT RW yang ingin membantu namun ingin membebankan biaya, itu jangan dilayani ataupun bisa langsung dilaporkan. Wah, itu bentuk pelanggaran ya Pak ya? Jelas. Betul sekali. Oke. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hatim selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Tadi disampaikan bahwa warga Kota Makassar yang ingin mengaktifkan IKD-nya bisa langsung datang. Kemudian terkait pelayanan di kantor Dukcapil sendiri ditekankan tadi bahwa hati-hati, tidak boleh melibatkan orang lain, apalagi mempercayai namanya calo-calo. Itu sebuah bentuk pelanggaran ya, karena akan membebani masyarakat Kota Makassar dengan biaya-biaya yang sebenarnya di Dukcapil itu sendiri sudah digratiskan. Jadi kita harap semoga nanti ke depannya warga Kota Makassar sadar akan hal-hal yang seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah bersedia datang di studio Bapeda Corner. Nantikan episode-episode berikutnya. Saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.